Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dalam pertemuan kali ini saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi seputar polemik yang ada di jagat perpolitikan tanah air kita pada minggu-minggu ini seputar polemik Presiden 3 periode. Saya ingin mengkaji fenomena ini atau polemik politik ini dalam perspektif hermeneutik. Tentu tidak mewakili seluruhnya, tetapi hermeneutik dalam pemikiran Paul Ricoeur sebagai salah seorang ahli hermeneutik berkebangsaan Prancis yang juga di sana-sini berpikir tentang bagaimana politik yang sejati itu ditambatkan pada hidup dengan mengusung kepentingan-kepentingan yang dibaktikan bagi hidup bersama dan masyarakat luas. Hermeneutik Paul Ricoeur sejatinya adalah hermeneutik tentang diri. Maka sering ia merumuskan hermeneutiknya sebagai bertujuan untuk self-understanding atau self-consciousness. Jadi puncak dari menafsir adalah menafsir diri. Bahwa ketika kita membaca, berjumpa dengan orang lain, semuanya itu kita tujukan pada tujuan akhir, yaitu mengalami apa yang namanya kesadaran diri atau self-consciousness atau pemahaman diri yang disebut dengan self-understanding. Tetapi yang menarik teman-teman, bahwa hermeneutik Paul Ricoeur ternyata tidak hanya selesai sebagai hermeneutik diri. Ia juga menawarkan setelah diri sendiri mengalami pembaharuan, perubahan, dan mencapai apa yang namanya kesadaran diri, maka Ricoeur juga menghantar siapapun yang mengalami pemahaman diri yang lebih baik, yang lebih berbeda, untuk juga berfokus pada masyarakat di sekitar, yang ia katakan sebagai hermeneutik institusi, bahwa setelah pembaharuan diri tercapai, maka seseorang kemudian berfokus, prihatin, terarah pada upaya-upaya melakukan pembaharuan dalam hidup kelembagaan, hidup sosial, hidup institusi, bahkan hidup masyarakat yang lebih luas lagi dari dirinya. Dalam kerangka dua paradigma berpikir atau pergeseran paradigma dari paradigma diri menuju paradigma institusi ini, disinilah kita bisa paham dan kita bisa pakai sekaligus dalam rangka kita berbicara tentang polemik di seputar presiden yang bisa dipilih selama 3 periode. Sejatinya teman-teman, upaya untuk kita menghasilkan sebuah konsensus bersama bahwa presiden dipilih selama 2 kali, itu juga sebuah konsensus pencapaian dan titik temu dari entitas-entitas politik yang ada di bangsa kita. Dan itu juga sesuatu yang perlu diapresiasi dan perlu dihormati. Sehingga ketika ada wacana yang mengatakan bahwa presiden bisa dan berkemungkinan dipilih selama 3 periode, maka pertanyaan kritisnya adalah apakah ketika presiden bisa dipilih 3 kali, maka itu memperlihatkan sebuah panggilan politik yang sejati, yang artinya adalah politik yang dibaktikan pada masyarakat, bukan hanya pada diri, tapi pada masyarakat luas. Karena pada akhirnya pembaharuan diri tidak akan ada gunanya tanpa pembaharuan sosial masyarakat. Sehingga ketika pencapaian konsensus bersama bahwa politik kita adalah politik ketika presiden bisa dipilih selama 2 periode, itu juga sesuatu yang baik dan selama ini menjadi pencapaian politik dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tetapi ketika ada wacana presiden bisa dipilih selama 3 periode, maka apakah
selama 3 periode itu bisa menjamin bahwa seseorang yang menjabat sebagai presiden, ia juga akan tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam rangka pembaharuan sosial, pembaharuan masyarakat setelah pembaharuan secara pribadi, menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih adil, yang lebih berbeda dalam melihat diri. Karena toh presiden tetap adalah manusia yang mengalami self-understanding. Sehingga kita cukup mengapresiasi ketika presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, secara tegas mengatakan bahwa saya tidak akan dan tidak berminat, tidak ingin menjadi presiden selama 3 periode. Ini sebuah statement yang kuat untuk menyelesaikan berbagai macam polemik yang berkembang di masyarakat, dan kita tidak terjebak dalam kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu, karena esensi dari kerja-kerja kita hari ini adalah bagaimana kita menyelesaikan tantangan bersama kita, yaitu pandemi COVID-19. Sehingga dengan kita menyelesaikan polemik di seputar presiden 3 periode, maka kita bisa fokus pada apa yang menjadi esensi politik yang sesungguhnya, yaitu keprihatinan dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera. Saya kira teman-teman, polemik seputar presiden 3 periode tidak perlu kita perpanjang dan kita selesaikan, karena dalam rangka kita memperbaiki institusi, dalam rangka berhermeneutik institusi, berhermeneutik kemasyarakatan, maka sejatinya politik termasuk itu diterjemahkan dalam pemilihan presiden, kepada kita dipertanyakan apakah kelembagaan kepresidenan, apakah kelembagaan apapun itu dibaktikan pada usaha-usaha bersama kita menghadirkan politik yang santun, politik yang beradab, politik yang adil, dan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi hidup orang banyak. Demikian catatan saya terkait dengan polemik di seputar presiden 3 periode, dan mari kita ingat bahwa hermeneutik tidak hanya selesai dalam hermeneutik diri, tetapi juga hermeneutik sosial, memperbaiki lembaga-lembaga institusi hidup masyarakat, agar dalam rangka hidup bersama kita ingat bahwa panggilan kita adalah panggilan politik kebaikan, politik bela rasa, politik keadilan, dan politik dalam rangka hidup bersama yang lebih baik. Demikian catatan hermeneutik di seputar seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Nantikan saya dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai bertemu kembali.